Adelahagu, silakan Adelahagu. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Bro. Selamat malam Pak Fauzan. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Merdu. Merdu, oke baik. Yang pertama Pak Fauzan, ada keluarga di Indonesia? Banyak. Banyak ya. Tolong perhatikan keluarganya Pak Fauzan. Itu aja dulu Pak Fauzan. Oh iya, sangat diperhatikan. Jangan khawatir. Yang kedua. Terima kasih buat perhatiannya. Anda kedua, kalau Pak mau Fauzan, saya kasih rekeningnya supaya transfer. Tidak perlu Pak Fauzan. Loh, kalau mau perhatian sama keluarga saya harus transfer, jangan cuma bilang doang. Yang kedua Pak Fauzan, tolong biarkan orang Indonesia menyelesaikan masalah orang Indonesia sendiri Pak Fauzan. Emang kalian sanggup nyelesain masalah kalian? Sanggup. Mana bisa? Makanya Pak Fauzan. Buktinya apa? Kamu bisa apa? Kamu sudah sumbangsi apa buat menyelesaikan masalah Indonesia? Pak Fauzan, biarkan orang kamu Indonesia sudah bikin apa buat selesaikan masalah Indonesia? Kalau tidak ada saya, kalian nggak sanggup selesaikan masalah kalian. Kalian bisa apa selesaikan? Kamu sudah apa? Kamu sendiri sudah bikin apa? Jangan keluar-keluar Pak Fauzan. Aduh, nih lihat nih, kamu lihat di layar kamu tuh. Kita sudah bikin untuk masalah Indonesia untuk selesaikan. Kalau saya nggak di sini, bisa nggak tuh kita bikin begini nih? Nggak bisa lah. Saya pikir Pak Fauzan. Kamu bisa apa? Kamu kasih bukti aja. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu jangan banyak ngomong kalau di sini. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Pertanyaan saya kamu jawab dulu. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu jawab dulu pertanyaannya. Kalau nggak ada, kamu cuma bacot doang. Pak Fauzan. Kamu cuma jangan bacot doang. Kamu sudah bikin apa? Kamu jawab dulu. Jangan menghancurkan negara ini, Pak Kamu Fauzan. sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu jangan banyak bacot kalau di sini. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Jangan muter-muter. Kalau ngomong sama saya jangan muter-muter. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Ini Nabi kok nggak. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Banyak bacot loh. Nabi. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Nabi bawa kemana-mana. Kalau ngomong yang benar kalau sama saya ini Nabi. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kalau kamu udah bikin apa-apa, jangan banyak bacot kamu di sini. Pak Fauzan. Kamu sudah bikin apa? Paulus. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu jawab dulu. Kalau kamu belum jawab, saya kejar kamu sampai kamu jawab. Kalau nggak usah ngomong. Apa yang saya buat Indonesia? Iya. Banyak lah. Apa? Satu aja sebut apa? Orang Indonesia itu berdiri di sini. Merdeka. Apa? Kamu sudah bikin apa? Kalau cuma berdiri doang, ngaceng doang mah. Ngaceng doang itu banyak itu orang-orang Arab di puncak itu pada ngaceng berdiri semua itu. Aduh, kamu kalau cuma ngaceng doang si Habib Rizik juga bisa kalau cuma ngaceng doang. Jangan bicara aduh, kamu ngomong saya nanya nih, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu cuma ngaceng doang, Habib Rizik juga bisa. Itu Muhammad juga bisa kalau cuma ngaceng doang. Pak Fauzan. Loh, saya nanya kamu udah bikin apa? Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Waduh, nggak ada bikin apa-apa kalau cuma ngaceng doang lah. Muhammad juga bisa, Habib Rizik juga bisa loh. Aduh, Pak Fauzan. Ayo loh, mampus dah lo. Fauzan. Ya, ada ngoceh dah, yo ngoceh. Banyak lo yang ketawain kamu gara-gara nyinggung sana, nyinggung sini, tangku kehilangan subscriber, viewer. Saya subscriber apa? Saya cari subscriber, viewer buat apa? Saya cari subscriber, viewer buat apa? Saya tanya kamu punya YouTube nggak? Kamu punya YouTube nggak? Kamu punya YouTube nggak? Ada. Terus kamu taruh rekening kamu di situ nggak? Kamu taruh rekening kamu di situ nggak? Saya udah bahas Pak Yunus Kala seperti kamu itu. Kamu sudah taruh rekening kamu nggak di situ? Kamu banyak ngomong puter-puter nih. Kamu ada taruh rekening kamu nggak di situ? Nggak bisa dipegang omongannya Pak Fauzan. Aduh, kok nggak bisa dipegang apanya? Saya dari tadi mah begini. Kamu yang dari tadi muter-muter, ditanya apa, jawabnya apa? Aduh. Kamu bikin YouTube. Kamu ada taruh rekening kamu di situ, itu aja kamu nggak berani jawab kok. Konsisten ya kalau berbicara ya. Saya konsisten. Kamu yang dari tadi tanya nggak pernah jawab. Saya tanya kamu YouTube kamu ada nomor rekening kamu nggak di situ?
Itu suka-sukaku lah. Lo kok suka-suka, saya nanya kok suka, ada nggak? Cuma tanya ada apa nggak ada, kok suka-suka, goblok. Bener kamu tanyanya apa? Yang penting Makanya kamu nih orang Indonesia kayak kamu gini nih, anak-anak muda Indonesia nih hasilnya. Kalau nggak ada saya yang didik kayak kamu ini, untung ada Junior Stopping, untung ada saya, untung ada Pak Putih yang didik Apa kalian untungnya supaya kamu adanya, pandai. Pak Fauzan? Makanya kamu harus rajin ke sini supaya Pak pandai Fauzan, gitu. untungnya Saya tanya kamu, YouTube kamu ada nomor mentang-mentang rekening sudah apa di luar enggak? Saya negeri, nanya dari tadi nggak akhirnya dijawab. menghancurkan negeri tanah airnya sendiri. Saya tanya kamu, ya kamu kalau nggak jawab nggak usah ngomong di sini. Yang saya tanya kamu kudu jawab, ya. Kamu pasang nomor rekening kamu nggak di sini, di YouTube kamu. Silakan. Silakan buka. Jawabannya bukan seperti anak TK, Pak Fauzan. Kalau kamu tanya anak TK, pasti jawabannya ya atau tidak. Tapi jawaban saya adalah jangan menghancurkan negeri ini dengan ulahmu, Pak Tuh, Fauzan. di layar Anda tuh adalah lagu. Kamu aja masih cari duit dari YouTube. Saya udah nggak cari duit dari YouTube. Kamu aja masih cari duit dari YouTube itu, lihat itu rekening kamu tuh. Tanjung gede-gede, minta ngemis kamu. Katanya tadi udah sampai 5. Nah, kamu aja masih cari duit dari YouTube, pasti mau ngajarin saya. Saya lihat kita donasi 2,6 miliar, nggak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Kamu udah bikin apa? Aduh, ini makanya, aduh, nih saya nyalain lagi. Dari tadi ini siapa yang matiin mikrofonnya? Kasih ini biar anak muda nih belajar sama Nabi ke-26. Enggak konsisten ngomongnya, Pak Apa aja yang nggak konsisten? Katanya nggak cari uang. Nyatanya tadi teriak-teriak baru saya dengar. Cari uang buat siapa? Udah 5K. Cari uang buat siapa? Pak Fauzan. Cari uang buat siapa? Jujur pada diri sendiri, Pak Fauzan. Cari uang buat siapa? Kamu lihat 2,6 miliar duit buat siapa? Buat saya. Tidak 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Bukan 25 juta yang aku makanya bilang, kamu belajar sama saya. Makanya bodoh kau. Ternyata. Bodoh, makanya IQ-nya kamu rendah karena kamu tidak rajin masuk sini. Itulah sebabnya Indonesia butuh saya. Sudah sering saya masuk kalian sini, supaya ketiga kalinya, Pak Fauzan. Ya. Sudah ketiga kalinya saya udah nih bahwa kamu cukup, pansosnya sudah cukup. Banyak orang. Oke, pansosnya sudah cukup. Kamu nggak bisa jawab. Intinya kan kamu cari duit dari YouTube. Saya enggak. Itulah bedanya kamu sama saya. Kamu harus belajar. Itulah sebabnya Indonesia butuh saya. Karena orang Indonesia anak-anak umurnya goblok macam kamu. Orang yang ikut saya pasti pinter. Makanya lihat sekarang, semua yang ikut saya sekarang pandai-pandai semua. Smart Lapak, LPOM, semua pandai-pandai semua. Ya tahu, ngerti nggak? Cukup pansosnya, ya. Sudah saya kasih, sudah saya kasih ruang buat kamu pansos tuh. Oke, lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Udah cukup ya pansosnya ya. Adalah lagu ya. Ini, ya. Itu orang ditanya apa yang sudah dibuatnya untuk Indonesia, nggak mau jawab, nggak bisa atau nggak mau atau gimana itu? Karena memang belum ada, Pak, dan dia nggak mau jujur. Itulah sebabnya saya bilang orang Indonesia, anak-anak muda, ya belajar, buka, punya YouTube, jangan cuma buat nonton bokep, ya. Iya belajar. betul. Lihat, belajar, lihat di luar. Saya cerita keadaan di Eropa, saya cerita uangnya nih, saya nganggur aja dapat 1.500. Kenapa di Indonesia bansos aja masih dikorupsi? Bansos cuma 200.000 perak aja masih ditilep. Saya tiap bulan dapat 1.500 gratis, nggak ditilep. Nah, kenapa kalian nggak belajar dari negara-negara yang sudah maju? Kenapa ya bisa 1.500 euro itu banyak. Total 2.000 saya terima sama uang buat rumah. Artinya itu 32 juta minimum, 30 juta minimum itu. Kenapa di Indonesia nggak bisa begitu? Ya kan? Apakah memang Belanda ini sama Jerman ini lebih bagus? Saya nggak mau ceritanya ya, karena yang saya tahu kan Jerman sama Belanda. Apakah Jerman sama Belanda ini lebih baik dari Indonesia? Oh, udah pasti. Kenapa? Karena mereka mau belajar dan mau merestorasi, mau rekonsiliasi. Mereka mau mengakui kesalahannya mereka. Nggak kayak Indonesia munafik. Nah, orang-orang mulai belajar di YouTube ini tambah pinter. Orang belajar di YouTube ini tambah pinter. Ya. Ada orang-orang dari Amerika cerita, ya cerita ada orang melongo, orang Indonesia, kenapa ya di Amerika bisa begitu ya? Ya Matias Nambah masuk, Paul Dere masuk, Bung Beta masuk, Naomi masuk, orang-orang dari semua pada masuk, orang dari Opa cerita, Pak HW masuk, Menir Alengso masuk, semua cerita orang-orang Indonesia menggigit jari. Ayo belajar, ayo kita panas-panasin kalian supaya kalian belajar.
Bukannya kayak si Lahagu, makanya saya bilang tolol ini orang. Belajar sama saya, belajar sama orang-orang yang di sini. Gitu ya. Tapi makanya saya tanya Lahagu, kamu tanya-tanya keluarga saya mau transfer. Nah itu munafik. Yakobus berkata, jangan cuma nanya doang. Kamu butuh hati ya, pergi sana pakai pakaian hangat ya. Munafik namanya. Kalau kamu nasihatin orang pakai pakaian hangat, kasih pakaian hangatnya. Jangan cuma nanyain doang. Itu namanya munafik. Sila Aguta. Itulah hasilnya itu Indonesia, didikan Indonesia begitu. Ya, kalau di kita, ayo dong, itu pendeta 15 miliar kurang ajar itu. Pendeta kok bisa kaya raya begitu, bagaimana caranya? Kita praktek. Ayo, daripada kasih ke sana, kita donasi, kita kasih makan. Ada prakteknya. Kita ngomong, tapi kita praktekkan. Hari ini Anda belajar prakteknya. Itulah Agu ya. Saya tahu kamu kesini mau pansos, makanya saya kasih kamu tadi, saya sengaja saya kasih pertama tadi. Ya, saya pikir kamu mau memanfaatkan buat kamu menunjukkan kecerdasanmu, ternyata malah kamu menunjukkan kebegoan kamu. Ditanya apa, nanya apa, dijawabnya apa. Oke, ini orang pinter nih, satu ngomong nih, Luku Liu. Ini orang pinter ini. Silakan. Mbak Paul. Ya. Luku Liu nih orang pinter nih, rajin kemari, ini pinter jadinya. Saya prihatin sih Pak, ngelihat ya yang teman kita barusan. Saya kenal agak lama sih sama orang itu, dulu juga sama. Itu satu watak sama sang debitur itu Pak, bajingan rohani itu. Pelacur namanya debitur. Ya, pelacur rohani, pelacur yang menjual saudaranya sendiri kayak gitu Pak. Ya saya prihatin kekristenan, dan juga dia lulusan teologi kan Pak. Tapi gobloknya minta ampun. Wah, mempermalukan alma maternya. Alma maternya apa sih itu? Bikin malu saya aja. Lupa, dia bikin channel teologi Pak, itu Pak, dia Pak. Adi Solahagu itu Pak. Dan ya kita tahu lah sekarang ya, kita tahu sendiri banyak pelacur rohani ya yang di tempat kita kayak gini ya. Kita prihatin. Terus yang masalah partai tadi, kita sekarang ini saya tidak tahu bagaimana harus bersikap ya. Cuman yang pasti ya, semua yang terjadi saat ini tentang partai itu PD apa itu, saya tidak tahu apa nama partainya, itu saat ini adalah pembuktian kredibilitasnya. Kelayakan dia sebagai partai yang mewakili Kristen atau tidak. Ya. Mewakili Kristen atau mewakili antikris Pak, yang menjual saudaranya sendiri untuk kebutuhan partainya. Ini sudah pembuktian, dan kita tahu ke depannya kelayakan dia untuk menjadi partai yang mewakili suara minoritas atau mewakili pelacur rohani. Nanti kita lihat bersama apakah bisa dibuktikan gitu loh. Apa yang dia lakukan, apa yang dia jawab, apa yang responi dan apa yang dia lakukan itu adalah jawaban yang sejati, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak perlu jawab, pada dasarnya orang menilai bagaimana bisa dipercaya atau enggak dari buah yang mereka tanam. Kita mau jungkir balik ngomong bagaimana, kalau memang partai itu bagus ya bagus Pak. Kita nggak ngomong sekalipun, orang pasti menilai, oh kayak gini, itu sudah otomatis, itu sudah. Kita ya saat ini saya harap apa yang semua dijabarin Pak Paul, semua kita cut, kita potong, kita jadikan bukti hidup. Semuanya ini tentang kredibilitas kedepannya, dia layak nggak dapat kursi untuk mewakili suara kita gitu loh. Betul. Ini sudah bukti otentik semua, jadi kita juga, saya gini Pak, saya tadi lihat rekaman di Pak Saifuddin, saya juga ketawa kebahak-bahak, ini kok kayak gini gitu loh. Jadi saya justru gini, tapi terserah Pak Paul sih ya gimana ya. Saya justru saya yakin teman-teman juga semua juga sama ya. Justru apakah ini sudah waktunya kita bersatu untuk ngelawan pelacur rohani itu atau gimana gitu Pak? Kok lama-lama makin kurang ajar gitu loh, makin nggak bisa diiniin gitu loh.
Kita diam, kita ngalah, kita menyerahkan, kita mempercayakan, bukan berarti kita takut, kita nggak bisa apa-apa loh. Karena kita punya, yang pasti yang pertama kita punya kesibukan masing-masing. Tetapi kalau titik kesabaran itu habis, jangan pernah menyalahkan orang lain, karena semuanya kalian yang tanam sendiri. Kesabaran tiap manusia ada batasnya soalnya. Kita masih manusia, sekalipun kita orang Kristen, kita masih manusia. Kita belajar mengampuni, tetapi kita bukan Tuhan. Perlu diperhatikan itu. Jadi kita harap semua ya lebih cerdas lah berpikir. Jangan jadi pelacur rohani lagi. Apa yang kita tanam Tuhan pasti tuntut. Darah KC pun kalau semua ada yang memanfaatkan, ya setiap tetes darahnya Tuhan pasti perhitungkan. Kalau Tuhan mampu mengirim mengizinkan COVID datang, Tuhan pun juga bisa mengizinkan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada COVID loh. Aku ingetin aja. Dan jangan pernah nyalain Tuhan, karena kalian sendiri yang menjual iman kalian dan menjual saudara kalian. Kalau penghakiman itu turun. Itu aja Pak Wal. Makasih Ini banyak. orang pinter ya. Lah tadi lagu belajar nih. Ini omongan orang pinter. Ya. Di sini boleh berbeda ya dan sering berbeda. Tetapi kalau kamu sudah mempertanyakan masalah keamanan keluarga saya, itu artinya kamu sudah kadrun. Ya. Mempertanyakannya cuma nanya doang. Nah, kalau teman-teman yang lain nanya sambil transfer. Ya, nanya sambil transfer. Gimana nih? Butuh bantuan apa Pak Paul? Nih, ada begini, langsung transfer. Itu namanya nanya bener. Dia sama orang tukang sampah di sini juga lebih pinteran tukang sampah sini, Pak. Iya, sama tukang sampah lebih pinteran tukang sampah dia itu. Aduh. Tukang sampah di sini tuh nggak pernah takut sama kadrun. Mereka ngomong jedar. Nggak kayak dia takut. Tadi dia tuh takut Pak sama orang Islam. Itulah karena dia sudah di framing. Makanya tadi jangan di remove ya orang tadi ya. Biar dia belajar. Lama-lama dia belajar kok. Saya yakin kok dia belajar. Cuman kenapa tadi saya stop? Karena dia tidak menjawab yang saya nanya. Di sini nggak boleh. Kalau dia nanya saya jawab. Kalau saya tanya balik harus jawab. Ya, nggak ngerti. Kita mau belajar apa dia? Ya kan, Ali cuma ngomong-ngomong boleh beropini. Tadi udah saya kasih sempat ngomong, tetapi begitu dia sudah ditanya nggak dijawab, malah ngelantur kemana-mana, kita stop. Nggak boleh. Di sini artinya dia memang mau cari gara-gara kalau itu namanya. Kalau beropini berbeda dari kemarin kita banyak beropini berbeda di sini boleh. Ya, oke lanjut nih. Sabto Harun.